Pernah nggak sih ngerasa tegang atau bahkan capek pas lagi scroll media sosial? Nah, gimana kalau ternyata ada panduan yang sebenarnya simple banget, udah teruji dari dulu, yang bisa bikin pengalaman online kita semua jadi jauh lebih baik? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat lagi, mungkin ada komentar kamu yang maksudnya baik, tapi malah ditangkap beda. Atau kamu pernah lihat orang lain dirujak rame-rame, cuma gara-gara satu postingan. Nah, perasaan gak enak itulah yang jadi titik awal obrolan kita kali ini. Bayangin deh, kamu lagi di tengah keramaian, terus tiba-tiba ada yang teriak nunjuk kamu. Sebelum kamu sempat ngomong apa-apa, semua mata udah mandang sinis. Nah, itulah yang terjadi di media sosial. Tapi kecepatannya, ribuan kali lipat. Satu postingan aja, tanpa dicek dulu, bisa menghancurkan reputasi orang dalam hitungan detik. Ngeri kan? Dan seberapa cepat api itu bisa nyebar? Ini konteksnya. Di tahun 2020 aja, pengguna aktif media sosial di Indonesia itu ada 160 juta orang. Ini bukan cuma angka loh. Ini tuh udah kayak satu negara digital raksasa, di mana setiap ketikan jari kita bisa bergema ke jutaan telinga. Dan di dalam negara digital yang super padat itu, ini akibatnya. 1.401. Sebanyak itulah jumlah hoax khusus soal COVID-19 yang ditemuin cuma dalam beberapa bulan di tahun 2020. Ini bukti nyata kalau di dunia maya, informasi salah itu bukan cuma keliru, tapi bisa benar-benar berbahaya. Oke, ngelihat masalahnya segede ini, pertanyaannya jadi, gimana cara kita navigasinya? Ternyata, jawabannya mungkin datang dari konsep yang udah kuno banget, tapi relevan luar biasa. Konsep ini bisa jadi kompas kita di dunia digital yang serba cepat. Namanya adab. Jadi apa sih adab itu? Jangan bayangin ini daftar aturan yang kaku ya. Anggap aja adab itu kayak software etika yang udah terinstal di diri kita. Sebuah kebiasaan baik yang mendarah daging yang kita bawa kemanapun kita pergi. Termasuk saat kita lagi online. Inilah fondasi perilaku kita. Nah, dari fondasi adab yang luas itu ada satu prinsip yang paling praktis, paling gampang diingat, tapi dampaknya paling kuat. Cuma 3 kata, saring sebelum sharing. Dan ternyata, prinsip ini bukan ide baru kemarin sore loh. Akarnya itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Coba lihat kutipan ini. Pesannya, walau kuno, rasanya kayak ditulis buat kita yang hidup di zaman sekarang kan? Intinya, teliti dulu, cek dulu, biar nggak nyesel belakangan. Nah, proses meneliti dan verifikasi ini ada istilah kerennya, tabayun. Ini adalah aksi nyatanya. Waktu kita melakukan tabayun, kita nggak cuma pasif nerima informasi. Kita secara sadar dan aktif memeriksa kebenarannya dulu sebelum jari kita gatal ngeklik tombol share. Oke, konsepnya bagus, prinsipnya jelas, tapi gimana cara praktisnya sehari-hari? Tenang, gampang kok. Cuma ada 3 pos pemeriksaan yang bisa kita jadiin kebiasaan sebelum kita posting apapun. Pertama, cek niat. Sebelum posting, tanya dulu ke diri sendiri. Ini niatnya buat apa ya? Mau bantu atau malah bikin panas? Niat baik itu filter pertama. Kedua, cek fakta. Lakukan tabayun. Ini beneran akurat atau cuma katanya? Ini filter paling penting buat nangkal hoax. Terakhir, yang ketiga, cek nada bicara. Kata-kata yang kita pilih ini ngebangun atau malah ngerusak. Karena di dunia maya, tulisan kita itu adalah suara kita. Kalau kita udah biasa ngelakuin 3 cek tadi, kita secara otomatis bakal ngejauhin racun-racun dunia digital. Hal-hal kayak berprasangka buruk, nyari-nyari aib orang, ngosip, nyebar kebencian, apalagi hoaks. Intinya, kita berhenti jadi bagian dari masalah. Jadi, setelah kita repot-repot melakukan ini semua, nyaring, ngecek, jaga nada bicara, apa hasilnya? Apa sih untungnya buat kita? Apa imbalan dari bermedia sosial dengan lebih beradab? Coba lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, kita bisa jadi agen penyebar konflik dan hoax. Tapi di sisi lain, dengan menerapkan adab, kita justru jadi pembangun kepercayaan dan keharmonisan. Setiap hari, bahkan setiap jam, kita selalu memilih mau ada di jalur yang mana. Jadi, hikmahnya itu dalam banget. Ini bukan cuma soal sopan santun online. Dengan beradab, kita nggak cuma ngelindungin diri sendiri dari hoaks, tapi kita juga jadi orang yang dipercaya. Kita ikut andil bikin ruang digital jadi tempat yang lebih aman dan nyaman. Dan ujung-ujungnya, kita bisa ubah media sosial dari arena pertempuran jadi alat buat nyebar kebaikan. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kita. Setiap unggahan, setiap komentar, setiap tombol share yang kita klik, itu semua ibarat satu batu bata yang lagi kita pakai buat ngebangun jejak digital kita. Jadi pertanyaannya simpel,
Jejak yang pengen kamu tinggalin itu kayak apa? Jejak seorang pembangun atau perusak? Pilihannya selalu ada di tangan kita, setiap saat.